Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Oke, mat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di sore hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya membuat konten seputaran pemberitaan Gus Samsudin atau Samsudin Jadab ya, yang saat ini tersandung kasus hukum karena pembuatan video aliran sesat ya, bertukar istri. Yang jelas saya surprise teman-teman. Kenapa saya surprise di sini? Karena ketika saya upload di salah satu kanal YouTube saya ini, kemudian antusiasme penonton tuh luar biasa saya lihat. Terlihat dari komen-komennya. Walaupun komen-komennya juga mengumpat saya, mencaci maki saya bersyukur. Alhamdulillah. Berarti mau ya para pengikutnya Gus Samsudin ini untuk mampir ke channel saya untuk berdiskusi dengan saya gitu kan. Yang jelas teman-teman, saya pengen mengingatkan kenapa saya bikin konten ini, agar teman-teman kemudian nggak terjerumus gitu kan, nggak terjerumus pada hal yang dianggap kultus individu yang memang itu tujuannya daripada Gus Samsudin. Yang jelas ya teman-teman, saat ini kemarin kan di pihak kepolisian juga Gus Samsudin sudah mengakui bahwasanya video yang dia buat adalah settingan, bohong-bohongan aja gitu kan, dia sutradaranya gitu kan, dan tujuannya sendiri adalah kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan subscriber atau follower di kanal YouTube-nya. Satu, yang kedua untuk meningkatkan pengunjung ataupun pasien di tempat pengobatannya gitu kan. Kemudian di sini juga disusul ya teman-teman, dia berdusta, berbohong. Bukan, yang jelas ini yang kita ambil poinnya. Satu, ketika ditanya lokasinya pembuatan video tersebut, dia berkata di Bogor, Jawa Barat. Ketika kemudian disidik, diperiksa lebih mendalam oleh pihak kepolisian, nyata bahwasannya videonya dibuat di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, di Provinsi Jawa Timur, tempatnya Pak Lahuri. Nah ini satu poin ya, udah bohong itu ya. Kemudian ditanya polisi juga ketika di Mapolda Jawa Timur, dia mengaku wartawan mengakui bahwasanya tadi ya teman-teman, video-video yang dia bikin itu untuk meningkatkan subscriber di kanal YouTube-nya. Tuh, satu. Kedua, untuk meningkatkan pasien ya, biar pasien semakin banyak yang datang ke klinik pengobatan alternatifnya punya Samsudin gitu kan. Tapi ketika kemudian wartawan nanya Samsudinnya, jawabannya lain teman-teman. Dia melakukan dia ridho gitu kan, dia senang katanya karena untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan dakwah. Itu kan memang lain kan, kemudian dari satu suara yang satunya nggak ada urusannya gitu kan dengan urusan agama, mutlak urusan dunia kan. Karena dia juga cerita di situ kan untuk mendapatkan penghasilan yang dari Google AdSense gitu kan, karena dia YouTuber gitu kan. Di lain waktu dia cerita dia itu karena untuk menjalankan dakwah, edukasinya di mana teman-teman gitu kan. Yang jelas dia berbohong ya teman-teman. Yang lebih parah lagi memang kemudian dia kan memang menyasar orang-orang yang sebetulnya juga kita nggak tahu keberadaannya. Kalaupun memang ada, apakah mereka juga melakukan hal seperti itu gitu kan. Kan kasihan itu yang dibilang namanya Wahabi atau apa, walaupun kita nggak ngerti secara pasti Wahabi itu yang mana, orangnya yang mana, kelompoknya yang mana. Terlepas dari itu memang kita nggak boleh kemudian karena kita nggak senang dengan seseorang ataupun kelompok tertentu, ataupun kemudian kita nggak cocok dengan kelompok tertentu, kemudian kita menghalalkan untuk memfitnah mereka gitu kan. Yang jelas ini sesuatu yang salah. Kenapa saya bikin video ini? Memang karena memang memfitnah itu ancamannya luar biasa teman-teman. Dan teman-teman memang kalau kemudian udah dimulai dengan kebohongan, settingan-settingan, ini sudah tahu kita kan sebetulnya bisa menilai sendiri siapa orangnya tersebut. Seperti saat ini kan kebongkar kan, kemudian
ada Pak Demukri kan yang tinggal sekitaran situ juga, yang memang kemudian mereka warga situ ternyata resah gitu kan, sampai kemudian Pak Demukri juga berhaul berjanji kalau sampai memang kebongkar kasus-kasus video settingan Samsudin, dia mau cukur gundul, dia cukur gundul gitu kan. Dan memang saat ini juga sudah dipulangkan kan santri-santrinya, balio-balionya Samsudin juga sudah dilepas oleh pemerintah daerah setempat, karena memang pondok pesantrennya sendiri kan memang dari Kemenak daerah setempat dikatakan belum memiliki izin operasional gitu kan. Para santrinya udah dipulangkan gitu kan. Nah ini kemudian diikuti daripada banyak pengikutnya ya, seperti yang namanya Ki Baron segala macam, yang mengakui bahwasanya selama ini settingan semua. Begitu juga ada Kang Joko Arek gitu kan, dia dulu pernah tergabung dalam timnya Samsudin, dan sekarang alhamdulillah beliau udah mau buka-bukaan semua bahwasanya itu semua adalah settingan ya teman-teman. Memang settingannya kan memang pencitraan ya di sini ya, dibuat dia sakti mandraguna, kemudian punya ilmu ya macam-macam lah, ilmu kesaktian, ilmu gaib gitu kan, segala macam lah gitu kan, dari ilmu agamanya segala macam. Yang jelas dia kan memang semua videonya di situ digambarkan, dicitrakan Samsudin itu orang yang memang luar biasa sakti gitu kan. Datang sekelompok orang yang lagi-lagi selalu dikaitkan dengan orang yang namanya Wahabi gitu kan, kelompok Wahabi. Tapi kan memang kemudian ditaklukkan sama Samsudin dengan ilmu-ilmu kesaktian gitu kan, ilmu-ilmu kesaktian. Yang di situ juga menyebut-nyebut namanya asma Allah Subhanahu wa taala, padahal ternyata di situ settingan ya teman-teman. Settingan, dan bahkan bisa jatuhnya ke fitnah gitu kan. Kalau memang Wahabi itu ada, benar adanya, ada keberadaannya di Indonesia memang ada, kalau mereka kemudian memang tidak melakukan hal tersebut, jatuhnya fitnah teman-teman, fitnah. Nah ini kita memang harus hati-hati ya gitu kan. Nah, jadi memang kita ingat kalau kemudian kita mau lihat kebohongan-kebohongan ini kan memang saat ini takutnya diikuti orang banyak gitu kan, dengan harapan mendapatkan penghasilan yang besar, tapi kemudian menghalalkan segala cara. Janganlah kalau kemudian mau bikin konten settingan ya settingan aja, tapi kemudian jangan kemudian melecehkan simbol-simbol agama, jangan menjadikan agama kita sebagai bahan senda gurau, karena memang nanti juga urusan akhirat sudah pasti gitu kan, urusan dengan hukumnya manusia kalau kemudian terkena kan fatal gitu kan. Dan jelas kalau kebohongan itu sudah disebutkan, kalau kita sering melakukan kebohongan di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari ya, sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatu munafik, ayatu munafikina salatu. Idza ahaddasa kazab, wa idza wa'adda akhlaf, wa idza wutumina khon. Jadi cirinya orang munafik ini, saya bilang ya di hadis, cirinya orang munafik itu 3 ya, menurut disabdakan oleh Rasulullah SAW. Cirinya orang munafik itu 3 kan? Idza hadasa kazab, apabila dia kemudian berbicara dia berdusta. Wa idza wa'adda akhlaf, dan ketika dia berjanji dia mengingkari janjinya. Wa idza wutumina khon, dan apabila dia kemudian diberikan amanah dia berkhianat. Nah, satu, kalau orang sering berbohong terus nih, kata-katanya udah berbohong, jelas kan. Ketika orang berbohong ini udah ada penyakit ya, namanya penyakit nifak. Kita belum bisa ngatain orang-orang tertentu sebagai munafik tuh, bahkan nggak punya hak kita kemudian mendakwa seorang munafik. Tapi kalau kemudian ada dari 3 pernyataan tadi ada di dalam diri seseorang, dia udah terkena penyakit nifak dalam hatinya, ada penyakit dalam hatinya teman-teman gitu kan. Kenapa kemudian saya selalu bikin konten seperti ini? Sayang teman-teman, kenapa? Karena memang kan kalau kemudian kita jatuhnya fitnah itu, kalau memang kemudian ada yang namanya kelompok Wahabi itu memang ada gitu kan, dan mereka nggak ada hukumnya tukar menukar istri gitu kan, itu kan fitnah jatuhnya kan. Apakah boleh kalian kemudian memfitnah, kalaupun kita nggak suka sama orangnya, nggak satu
nggak satu aliran sama mereka kemudian memfitnah, dosa teman-teman. Jadi kalau kemudian yang ngepung-ngepung mendatangi rumahnya Gus Samsudin itu adalah dikatakan orang-orang Wahabi, kalau mereka nggak melakukannya kan fitnah gitu kan. Dan itu memang udah dijelaskan oleh Kang Joko Arek gitu kan, bahwasanya itu settingan semua, itu teman-temannya Gus Samsudin semua, itu teman-temannya Gus Samsudin semua itu kan. Itu yang jelas teman-teman lihat aja itu kan di videonya Kang Joko Arek itu kan. Terakhir juga itu siapa, Pak Baron juga kan mengakui bahwasanya itu settingan semua. Bahkan juga orang-orang yang kemudian katanya diobati sembuh itu settingan semua. Di sini memang akhirnya memang semuanya pencitraan teman-teman. Gitu. Saya sayang sama teman-teman itu kalau kemudian sampai menjadi kultus individu, sampai fanatik terhadap seseorang gitu kan. Tanpa kemudian kita nggak pakai akal sehat kita lagi gitu kan. Takutnya dosanya besar ya kalau fitnah itu teman-teman. Fitnah itu jelas-jelas kan di Al-Quranul Karim disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut kan. Innaladina fatanul mu'minina wal mu'minati sumalayatubu falahum azabu jahannam walahum azabul harik. Barang siapa melakukan fitnah terhadap seorang yang beriman laki-laki ataupun seorang yang beriman wanita, bagi orang tersebut adalah neraka jahanam, dan bagi orang kemudian dia tidak bertaubat, bagi orang tersebut neraka jahanam dan baginya azab yang membakar. Ini sudah jelas sekali gitu kan. Kalau kemarin tuh saya pikir lah itu kalau Wahabinya memang ada gitu kan, Wahabinya yang mana gitu kan, pasti Samsudin sendiri yang lebih tahu siapa yang dilabeli Wahabi oleh dia. Nah ini kan memang kalau memang ada kemudian kelompok Wahabi itu memang ada, dan kemudian mereka nggak melakukan tukar menukar istri kan fitnah jatuhnya teman-teman. Kalau Wahabi juga nggak pernah datangin tempatnya Samsudin, mengintimidasi Samsudin kan di video-videonya selalu orang Wahabi, itu fitnah teman-teman. Kalau mau bikin konten video ya bikin lah, tapi sayang kalau kemudian kita jatuhnya berbuat dosa, apalagi dosanya dosa memfitnah orang lain. Even orang itu juga bukan sealiran sama kita, even orang itu memang bukan nggak seagama atau satu keyakinan sama kita, nggak kemudian kita dibolehkan untuk memfitnah orang tersebut gitu kan. Ini jelas sekali teman-teman, dan ini dosanya bisa berjamaah gitu kan, jariah mengalir terus. Kalau kemudian yang lain kan memang pengikutnya Samsudin kan banyak yang bikin video serupa gitu kan. Muntah-muntah darah, diserang kemudian terpental-pental membawa asmanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati teman-teman kalau kemudian kita membawa asmanya Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang jatuhnya fitnah, kebohongan, itu kan settingan, janganlah gitu kan. Tapi ini memang udah disebutkan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asmaul husna fad'uhu bi wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayu'tyauna ma kanu ya'malun. Dan kepunya yang artinya sebagai berikut, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan sesungguhnya nama untuk Allah itulah, Allah itu memiliki nama-nama yang indah atau asmaul husna, dan barang siapa bermohon kepadanya, gunakanlah asmaul husna tersebut gitu kan. Wazarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahgunakan asmanya Allah tersebut. Sayu'tyauna ma kanu ya'malun, kelak mereka akan mendapatkan balasannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan lihat ini kan orang-orang kemudian teriak-teriak nyebut asmanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian terpental-pental gitu kan. Gitu. Kalau memang betul adanya nggak apa-apa gitu kan, tapi kalau kemudian settingan apalagi jatuhnya memfitnah gitu kan. Ini kan memfitnah karena memang kemudian orang-orang tertentu gitu kan. Even orang itu memang kemudian nggak sealiran, bahkan nggak seagama sama kita pun nggak boleh kemudian kita menghalalkan kita untuk memfitnah orang tersebut. Jatuhnya dosa dan ancamannya jelas, ancamannya lah neraka jahanam. Terus untuk apa gitu kan. Nah dari teman-teman itu ya teman-teman, lagi-lagi saya mengundang teman-teman fansnya Gus Samsudin, terserah gitu kan, mau mencaci maki saya gitu kan, mau menjelek-jelekkan saya di sini nggak apa-apa. Justru saya senang kalian kumpul semua di channel saya ini sehingga kita berdiskusi, buka wawasan kita gitu kan. Gitu. Kalau masalah kesaktian
gampang lah itu kan gitu kan. Ya ceritanya kesaktian segala macam kan, memang digital recordnya juga udah ketahuan kan. Kalau dia memang kebal dulu di zamannya Dr. Richard Lee juga dibawain pisau juga nggak berani gitu kan. Nah, itulah gambaran-gambarannya. Tapi sekali lagi saya juga apresiasi, berterima kasih para fansnya Kum Samsudin sudah mau join masuk ke kanal YouTube saya ini. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol untuk buka pikiran kita gitu kan. Nggak ada maksud apa-apa selain kemudian untuk mencerahkan pikiran kita semua gitu kan. Dan kemudian ya jadinya kita bisa menentukan kan mana sih tontonan-tontonan yang layak kita tonton. Kalau kemudian memang mau belajar agama, banyak kok ustadz yang bagus-bagus di kanal YouTube itu kan. Mana yang memang betul-betul kalau mau belajar biar kuat ya belajarlah gitu kan, ilmu bela diri, banyak kan perguruan silat atau apa. Jangan kemudian keblinger sama hal-hal yang tipuan-tipuan, settingan-settingan yang pada dasarnya sebetulnya dibuat untuk kepentingan pribadi pemilik channel YouTube-nya tersebut. Oke gitu teman-teman. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.